والحاضرات المسلمين والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tiada kata yang bisa saya ucapkan pada kesempatan hari ini. Allah takdirkan saya bisa berada di Masjid Darussalam, yang mudah-mudahan masjid ini menjadi poros kita untuk menuju surga yang kelima, surga Darussalam. Karena memang kita yakin dari masjidlah kita mendapatkan surga. Rasulullah SAW meyakinkan kita dengan salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salah satu jalan yang paling tepat untuk menuju surga bukanlah berkumpul di alun-alun untuk merayakan pergantian tahun Anno Domini atau tahun Masehi, yang sesungguhnya tahun itu dibuat oleh seorang biarawan Katolik yang bernama Dionysius Exiguus. Dia diperintahkan oleh pimpinan gereja Katolik Roma untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya adalah Natal, kelahiran Yesus Kristus. Betapapun Nabi Isa tidak dilahirkan di bulan Desember. Silakan buka dalam Bible Lukas atau Bible Matius pasal 2 ayat 10, 11, 12. Nabi Isa tidak dilahirkan di bulan Desember. Yesus versi mereka lahir di musim panas, di bulan Agustus, di saat kurma berbuah, di saat para pengembala kambing mengembalakan kambingnya di malam hari. Mungkinkah itu terjadi di bulan Desember yang selalu turun salju di Palestina? Tentu tidak benar. Namun sayang saat sekali saya bersedih setiap pergantian tahun Masehi umat Islam dimurtadkan oleh tiga agama. Ketika mereka tasyabuh dengan kaum Nasrani merayakan pergantian tahun Masehi, mereka tidak sadar mengikuti sunnah dan milah orang Nasrani. Lalu mereka merayakannya dengan tiup trompet. Demi Allah, saya menyaksikan sendiri di Al-Quds bagaimana Israel merayakan hari besar mereka dengan meniup trompet. Begitu pula mereka menyalakan mercon di detik-detik pergantian tahun. Mereka menyalakan mercon. Itu ritual kaum Majusi dalam pengagungan mereka kepada dewa matahari mereka, Ahura Mazda. Jadi dalam satu momen umat Islam disesatkan oleh tiga agama, Nasrani atau Kristen, Yahudi dan Majusi. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang belum mengatakan, la tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'an bizira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kita terjebak pada milah mereka. Hatta law dahalu juhra dabin lataba'tumuhum, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut juga. Manhum ya Rasulullah? Al-Yahuda wan Nasara. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Apakah bangsa Yahudi ataupun Nasrani? Faman siwahuma? Lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Maka saya menganjurkan pada kaum muslimin, kita mulia di hadapan mereka karena keimanan kita kepada Allah. Betul? Yakin Bapak Ibu kita yang paling mulia? Karena keimanan kita kepada Allah. Nah, ini yang harus kita tanamkan, mentalitas ini yang harus ada dalam hati kita sebagai mukmin. Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengingatkan kita dan menyemangati kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum ta'lamun. In kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina di hadapan mereka. Jangan kamu merasa super inferior, merasa rendah di hadapan mereka. Kalianlah yang paling mulia di hadapan mereka. Itu pun jika kalian beriman kepadaku, kata Allah. Jadi saya anjurkan pada kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan merayakan pergantian tahun Masehi. Itu bukan tahun kita. Nama tahunnya saja adalah Anno Domini, bahasa Latin, artinya tahun Tuhan kita. Siapa Tuhan mereka? Yesus Kristus. Lalu dirayakan oleh kita. Pantas tidak Bapak Ibu? Sementara tahun kalender Hijriah ditinggalkan umat Islam. Padahal itu adalah warisan dari Umar bin Khattab dan kaum muslimin. Angkat tangan di masjid ini yang hafal kelahiran Hijriahnya. Kalender Hijriah kelahiran ya. Halo? Ada Bapak Ibu? Nah ini dia masalahnya. Kalau bukan kita yang menggunakan penggunaan kalender Hijriah, mungkinkah Yahudi Nasrani menggunakan kalender Hijriah? Nah ini Bapak Ibu, kita tidak bangga dengan milah kita sendiri, dengan agama kita sendiri. Ini yang menyebabkan kita centang perentang di akhir zaman. Baik, nah 5 remaja muslim ini yang berada di Al-Quds, mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW.
Ramai Bapak Ibu, tapi ini memang hanya ramai di kalangan kaum muslimin. Ya, Israel pun sebetulnya mencium hal ini dan mereka ketakutan. Maka beberapa momen dari mimpi tadi, hari-hari itu Israel menjaga Al-Quds ya, sehingga kita tidak leluasa keluar masuk areal Masjidil Aqsa. Nah, di dalam mimpi mereka Rasulullah SAW hadir dalam mimpi mereka, dan Rasulullah SAW bersabda dalam mimpi para penghafal Quran ini, ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'adduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia, maksudnya Melayu. Allahu Akbar. Maka dalam hal ini kerjasama kami dengan sahabat Natahzan, kita angkat tema Palestina. Kenapa demikian? Sekarang ini sudah terlihat bagaimana kemunafikan para penguasa raja-raja Arab, penguasa tanah Arab, Dubai, kemudian juga Uni Emirat Arab, Bahrain, mereka mengakui eksistensi Israel pada akhirnya di tanah Palestina, termasuk Maroko terakhir kemarin mengakui, dan nampaknya kemarin pun sudah mulai ada calling visa Bapak Ibu ya. Makanya Menteri Agamanya diganti. Ya Bapak Ibu, cuma di Indonesia mimpi ketemu Rasulullah diadili, disidang. Di Israel saja tidak Bapak Ibu. Selamat datang di Indonesia akhir zaman Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan berapa umur umat manusia tinggal di muka bumi, saya mengambil jawaban dari Quran surat Al-Baqarah ayat 36. Ya Bapak Ibu bisa lihat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa azallahuma syaitanu anha, maka setan menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Setan di sini menggunakan alif lam, artinya ma'rifat, satu setan. Siapa dia? Azazil, satu jin dari suku Al-Haris yang dia seumur hidupnya tidak pernah maksiat kepada Allah. Satu-satunya jin yang mendapatkan kehormatan hidup di alam malaikat sejak usia balita sampai dia dewasa. La ya'sullah madam hayatihim, dia tidak pernah berbuat dosa walau tarfata ainin, sedikit pun kepada Allah. Susah kita Bapak Ibu, kalah kita sama Ajazil. Ajazil setiap 1000 tahun gak sedikit pun berbuat dosa. Saya susah satu hari tanpa berbuat dosa Bapak Ibu, susah sekali. Diundang kajian perayaan Maulid Nabi, saya hafalkan surat Al-Qalam. Saya baca dari rumah, hafalkan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sampai lampu merah ada akhwat lewat, tapi tidak pakai hijab. Astagfirullahaladzim. Kelihatan Bapak Ibu sekalian. Udah gitu, ya Allah, lemas banget. Udah kulitnya putih, hidungnya mancung. Masal dibayangin tuh menari syahwat saya Bapak Ibu. Sampai lampu hijau nggak saya sadari, diklakson sama mobil di belakang. Pak, mau maju nggak Pak? Gitu. Bapak Ibu sekalian hormati Allah. Akhirnya saya lupa tadi saya baca surat apa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menciptakan keimanan dan ketakwaan pribadi, tapi lingkungan belum tentu. Ajazil yang karena sombongnya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia mendapatkan gelar iblis pembangkang. Seumur hidupnya tidak pernah berbuat dosa, sampai dia selihting dengan malaikat Jibril. Satu kali dosa pertama yang dia lakukan adalah tidak mau sujud kepada Adam. Karena sombongnya, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Sejak saat itulah dia mendapatkan gelar iblis, artinya pembangkang. Nah, dia telah berhasil menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga terusir keduanya dari surga, termasuk dia sendiri. Ya. Fa akhrajahuma mimma kana fih, maka Allah mengeluarkan mereka dari tempat mereka sebelumnya. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian. Dalam satu riwayat Nabi Adam diturunkan fi makanin a'la fawqal ardi. Nabi Adam diturunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Di mana Bapak Ibu? Di Pekanbaru. Di Bukit Himalaya, Gunung Himalaya, Mount Everest, karena itu tempat tertinggi hari ini. Sementara Siti Hawa ditempatkan di Jazirah Arab, tempatnya di titik yang bernama Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, karena Siti Hawa nenek kita diturunkan di sana. Adapun iblis diturunkan di Dastamaisan, di Basrah, Irak,
dalam wujud seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api, bercakar, dan bisa berbicara. Ular apa Bapak Ibu? Ular naga. Terbayang, dengan satu naga dunia gonjang ganjing, apalagi Indonesia 9 naganya Bapak Ibu. Mau tidak gonjang ganjing gimana ya? Insya Allah sebentar lagi naga itu menjadi cacing. Amin. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian lain. Ya. Dan musuh yang terberat kita sebetulnya setan dalam bentuk manusia. Itu yang paling berbahaya. Ya. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian di muka bumi ada daratan untuk kalian membangun peradaban kalian, membangun infrastruktur, membangun kawasan pemukiman, membangun kawasan pendidikan, membangun kawasan ekonomi perdagangan, membangun kawasan militer, membangun kawasan ekonomi. Tapi jangan coba-coba bangun kawasan remang-remang. Ya. Wa mata'un ilahin, dan ada materi untuk mencukupi kebutuhan kalian. Ilahin. Nah, kalimat hin inilah batasan kita untuk beramal di muka bumi. Apa itu hin? Kebanyakan di dalam tafsir, hin itu dikatakan ila waqtin muayyanin atau ila sa'atin muhaddah, sampai waktu yang ditentukan. Pertanyaannya kapan? Saya buka di dalam tafsir Ibnu Katsir juz kedua, tafsir surat Al-An'am ayat 158. Di sana saya temukan ada hadis riwayat Al-Jamaah, kecuali Imam At-Tirmidzi tidak ikut meriwayatkan hadis ini, dan sanad ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di sana Rasulullah SAW menyatakan, la taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit dari barat. Wa fi lafzin akhar, dan dalam satu lafaz yang lain, wa idza tala'at min maghribiha, apabila matahari terbit dari barat. Ya, apabila matahari terbit dari barat. Barat sebelah sana gitu ya. Nah, sebelah sana. Apabila matahari terbit dari barat, wara'ahan nasu, dan manusia melihatnya, amanu ajmaun, manusia akan beriman semuanya ketika melihat matahari dari barat. Ya. Fadalikahin, fadalikahin. Dalam riwayat Imam Abu Daud 2 kali Rasulullah menyebutkan fadalikahin, fadalikahin. Itulah hin, itulah hin. Jadi hin adalah terbitnya matahari dari barat. Jadi batasan manusia untuk beramal adalah sampai terbitnya matahari dari barat. Karena siapapun yang bertobat setelah matahari terbit barat tidak diterima. Man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qubilat taubatuh. Siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya. Dan terbitnya matahari dari barat adalah tanda pertama dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya dapat berita, dapat satu penjelasan dari seorang ustaz. Katanya umur kita ini 1500 tahun." Ya. Lalu saya cari beberapa referensi, ternyata saya temukan referensi itu dalam sebuah buku kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Mesir, Umrul Ummah, umur umat akhir zaman. Di sana dinukilkan oleh beliau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, di dalam bab Umrul Ummah. Saya temukan hadisnya. Hadisnya ini. Inna baqaukum minal umami kama salit Tauratil lati anzalaha ila ahliha. Perumpamaan kalian tinggal di muka bumi ini dibandingkan dengan umat-umat terdahulu seperti Taurat yang Allah turunkan kepada ahlinya, bangsa Yahudi. Amarahum ayyamalu bi min tuli syamsi ila min tuluil fajri ila ghurubi syams. Allah perintahkan bangsa Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Falamma tasafan nahar, tatkala sampai waktu zuhur, ajazu biha, habis tenaga orang Yahudi. Mereka kehabisan tenaga. Mereka tidak bisa mengamalkan Taurat kecuali hanya sampai zuhur. Maka perintah itu dikembalikan kepada Allah. Lalu Allah meneruskan perintah itu kepada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan Nasrani mengamalkannya dari zuhur sampai maghrib. Ternyata Nasrani hanya sampai asar.
Nah, lalu Allah lanjutkan perintah itu kepada orang-orang Islam dalam bentuk Al-Quran, dan Allah perintahkan mereka mengamalkannya sampai maghrib, dan umat Islam sempurna mengamalkan Quran sampai maghrib. Jadi umur kita berdasarkan hadis ini hanya perbandingannya seperti asar ke maghrib. Asar ke maghrib, setengah dari umur Yahudi, bukan setengah dari umur mereka. Nah, namun kemudian kepada umat Islam karena sempurna Allah berikan 2 qirat. Sementara Yahudi dan Nasrani mereka masing-masing qiratan wahidah, hanya 1 qirat saja. Protes Yahudi dan Nasrani, ya Rabb, limada ajruna nisfu min ajrihim? Ya Allah, kenapa pahala kami setengah dari pahala umat Islam? Afala nahnu aksara umuran wa amalan, bukankah umur kami panjang, amal kami banyak, kok pahala kami setengah pahala mereka? Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, nah saya bikin dalam diagram seperti ini. Ya, Yahudi kita lihat harusnya dari subuh sampai maghrib, mereka hanya sampai duhur kan, berarti mereka setengah main. Berapa setengah dari 2? 1. Rupanya orang Yahudi nggak bisa ngitung. Setengah dari 2 itu 1. Ya, matematika kita sama ya, versi sekolah. Belakangan pernah saya dengar ada matematika versi terbaru, versi KPU. Oh ya, KPU Pak. Baik, nah orang Nasrani mereka harusnya mengamalkan dari zuhur sampai maghrib, tapi mereka hanya sampai asar, berarti setengahnya juga. Maka Yahudi dikasih 1 qirat, Nasrani 1 qirat. Umat Islam mereka sempurna dari asar sampai maghrib, maka Allah kasih 2. Nah Rasulullah menggambarkan perbandingan kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, Yahudi Nasrani, seperti ini. Kita 2 qirat, mereka 1 qirat 1 qirat, berarti umur kita ini adalah jumlah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Sekali lagi, ini penjelasan yang saya dapatkan dari kitab yang disusun oleh Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Al-Azhar, ya, dari Mesir. Ya. Namun antara Nabi Isa diangkat ke langit sampai Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, itu ada masa fatrah. Hunaka ziyadah baina raful Isa bin Maryam wa unzila al-Quran ila Rasulullah SAW, wa hadhihi ziyadah la aksar min mi'ati sanah. Tambahan ini, masa fatrah ini tidak boleh lebih dari 100 tahun. Maka para ahli ulama sejarah sepakat dibatasi 100 tahun. Berarti umur kita, umur Yahudi ditambah umur Nasrani plus 100 tahun. Berapa umur Yahudi? Umur satu umat dihitung dari diutusnya Nabi mereka dengan turunnya kitab sampai itu kitab berikutnya turun. Nah, umur Yahudi berarti dari diutusnya Nabi Musa sampai turunnya Injil. Itu perkiraan para ulama. Sekali lagi ini perkiraan. Tidak eksak, tidak saklek mutlak segitu. 900 tahun. Umur Nasrani 500 tahun. Masa fatrah dari 500 tahun ke Rasulullah diutus 100 tahun. Berarti jumlahnya berapa Bapak Ibu? 1500 tahun. Sekarang tahun berapa? 1442 Hijriah. Kurangkan ke 1500, 58 tahun. 58 tahun lagi. Tapi kan itu Hijriah. Hijriah itu berarti dari hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, kurangi 13 tahun di Mekah, jadi 45 tahun. Apakah umur umat akhir zaman ini 45 tahun lagi? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas umat Islam tidak lebih panjang daripada orang-orang yang menyaksikan hari kiamat. Kenapa demikian? Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwa orang-orang beriman akan mati lebih dulu dan mereka tidak akan menyaksikan hari kiamat. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Alhamdulillah. Karena yang akan menyaksikan hari kiamat adalah mereka yang tidak punya iman dalam hati mereka, walaupun hanya sebesar biji sawi. Rasulullah SAW bersabda, "Satarihu rihum min ardil Hijaz." Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz? Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Satu tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah, itulah Hijaz. Nah, nanti dari bumi Hijaz ini akan berhembus sebuah angin yang sangat lembut. Saking lembutnya, orang tidak merasa dicabut nyawanya. Angin ini diberi nama angin Iliyin.
La tamuru ala hadin kana fi qalbihi mithqalatin min iman. Tidaklah angin ini melewati siapapun yang dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi. Bisa dipegang imannya tapi dia tidak syirik, dia punya tauhid betapapun imannya sebesar biji sawi, illa qabadathu, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Diceritakan dalam waktu singkat, cepat sekali. Semua orang beriman dalam waktu singkat meninggal dunia. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang terburuk, manusia yang terburuk. Ilaihim tub'asus sa'ah, maka kepada merekalah kiamat diutus. Berarti yang menyaksikan kiamat adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itulah manusia terburuk di muka bumi. Saya agak berat melanjutkan hadis ini Bapak Ibu. Beginilah resikonya menjadi ustadz akhir zaman. Padahal cuma membacakan hadis dan menerjemahkan hadis. Diinterogasi Bapak Ibu saya. Para sahabat bertanya, "Alaysa fihal muslimun ya Rasulullah?" Apakah tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam saat itu. Yang menyaksikan kiamat itu bukan tidak ada orang Islam, banyak orang Islam di muka bumi. Lakinna imanuhum la yujawizu hanazirahum. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, jangankan ke hati. Iman mereka tidak menyentuh tenggorokan. Faida imanuhum ya Rasulullah. Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Dan iman mereka ada di harta dunia. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah terjadi? Sudah muncul orang-orang seperti itu? Jangan bilang di Indonesia, nanti ditangkap. Bilang saja di negeri autopilot, di negeri entah berantah, atau di negeri 62. Allahu Akbar. Berarti dekat kita dengan kebangkitan Islam. Jangan salah, makin kuat umat Islam ditekan, makin kuat kezaliman menekan umat Islam, makin dahsyat tekanan kepada para ulama dan habaib, yakini itu makin dekat kita dengan kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Ya, lembaga bisa mereka bubarkan, organisasi bisa mereka bubarkan, tapi semangat jihad tidak akan pernah mereka bisa bubarkan. Betul? Sayang sekali, saya ingatkan kepada anda-anda yang berambisi untuk memadamkan cahaya Islam. Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana upaya musuh-musuh Islam ingin memadamkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka ingin sekali memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Baca di media sosial. Itu mulut mereka yang berbicara kan? Ingin sekali mereka memadamkan cahaya Islam, tapi mereka lupa yang menghidupkan cahaya Islam ini bukan FPI, bukan umat Islam, bukan Habib Rizik, tapi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Perumpamaan mereka, kata ahli tafsir, bagaimana orang-orang para mufassir menafsirkan ayat ini, ibarat manusia yang berkumpul di muka bumi. Weh, sebentar lagi matahari terbit. Yuk kita tiup bareng-bareng. Ini matahari sebentar lagi terbit. Nanti tunggu komando dari saya ya. Ketika saya bilang 1, 2, 3, tiup bareng-bareng. Maka ketika matahari terbit, mereka mencoba meniupnya bareng-bareng. Pertanyaan saya Bapak Ibu, saya tidak kuat AC Bapak Ibu, mohon maaf nih. Saya sudah di tes swab dan saya negatif. Jadi batuk saya bukan corona. Ada suratnya saya bawa Bapak Ibu. Jadi saya sudah di swab PCR. Saya, istri saya dan anak saya, alhamdulillah tiga-tiganya negatif. Ya, jadi Bapak Ibu jangan takut ketika saya batuk. Saya sudah pakai masker. Ya, boleh nanti kita bahas siapa yang menciptakan virus COVID-19. Ingat Bapak Ibu, ini rekayasa mereka. Ada satu proyek besar yang mereka agendakan, reduction of population. Mereka menyiapkan meriset peradaban tahun depan, The Great Reset 2021. Siapa mereka? Itulah global elite dunia. Ada George Soros dari kalangan super kaya, bankir dunia. Ada Bill Gates, ada Profesor Klaus Schwab. Mereka sering bertemu dalam World Economic Forum.
itulah momen di mereka membicarakan bagaimana mereka mengendalikan dunia. Jadi jangan mau kalah sama propaganda mereka. Jangan takut, kita punya Allah, betul? Allahu Akbar. Jadi jangan kalah sama COVID-19 ya. Dengan wudhu kita mengikuti sunnah, insya Allah kita sudah sehat, betul? Nah, ikutilah sunnah. Rasulullah pernah terdengar sakit? Nah, tidak. Dan masjid ini dihadiri oleh orang-orang yang selalu rajin bertoharah, bersuci. Insya Allah Allah melindungi kita. Amin. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Ada satu buku yang saya coba baca. Ini qadarullah, Allah pertemukan saya dengan seseorang yang care dan ikut memperhatikan ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman. Dia memberikan buku pada saya yang di muka bumi, di dunia ini buku itu ada 11. Di bumi, di dunia hanya ada 11 buku itu. Dan di Indonesia ada 1 buku itu dia perlihatkan pada saya. Sengaja dia datang menghampiri saya dan beliau sampaikan. Di buku itu diceritakan ada gambaran peta urutan bencana kataklismik, bencana yang bersifat global. Kataklismik ini artinya bencana itu terjadi melingkupi permukaan semua dunia. Dalam arti efeknya global. Semua permukaan bumi mengalami efek buruk dari musibah tadi. Nah, saya lihat peta dari bencana tadi, bencana kataklismik itu dalam angka-angka seperti ini. Angka terjauh adalah angka 12.600 sebelum Masehi. Di angka ini terjadi polar shift, pergeseran kutub, Bapak Ibu. Bergeseran kutub. Nah, inilah yang mengakibatkan bumi bergeser sehingga terjadi perubahan iklim dalam waktu yang sangat singkat. Kutub bergeser, maka negara-negara akan mengalami perubahan musim dan iklim. Ini contohnya saya perlihatkan, Bapak Ibu. Dan ini yang saya khawatirkan terjadi. Tapi sayang sekali, ketika saya menyampaikan ini, dan ini pernah saya bahas di Masjid Al-Falah Darul Mutakin di jalan apa, Pak? Nah, itu pernah saya bahas, tapi orang-orang yang tidak suka sama saya tetap mereka menyebut saya cocok logi, dukun, peramal dan sebagainya. Tolong doakan Bapak Ibu, saya ingin menggelar sidang di hadapan Allah untuk mereka. Akan saya tuntut mereka, kalau Allah berkenan, saya meminta agar saya disidang dengan mereka. Dan siapa yang berdusta mohon diazab dengan azab yang berat. Tolong doakan saya, Bapak Ibu. Siapa mereka? Satu kaum yang kata Rasulullah SAW sebutkan. Sayakhruju fi akhir zaman qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim wa tahkiruna a'malakum ma'a a'malihim. Akan muncul di akhir zaman satu kaum, kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Hebat ketika mereka salat. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka. Seolah-olah Quran turun untuk mereka. Hebat ketika mereka kajian, ribuan yang hadir kalau mereka kajian. Bahkan mereka paling sunnah ketimbang kita. Hum yamrukuna minad-din, mereka lepas dari Islam kama yamrukus sahamu min ramyatih, seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya. Allahu Akbar. Kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan mereka lepas dari Islam seperti anak panah. Berarti mereka balik lagi pada Islam tidak? Ya, kagum orang-orang dibikinnya dengan ibadah mereka, dengan Islam mereka. Sudah ada golongan itu? Halo? Halo Bapak Ibu, ada? Masya Allah, pada kemana ini? Ya, angka terjauh dari bencana kataklismik 12.600 sebelum Masehi. Di sini terjadi polar shift. Hal inilah yang mengilhami Hollywood membuat film The Day After Tomorrow. Amerika membeku tiba-tiba. Lupakah kita di interval Januari sampai Juni 2019 ada 2 cuaca ekstrim terjadi. Australia mengalami musim panas terburuk sehingga ikan-ikan di sungai pada mati semua karena airnya mendidih. Sementara di air terjun Niagara membeku menjadi es. Amerika membeku, Australia panas. Lupakah kita itu di interval semester pertama tahun 2019? Apakah itu efek dari pergeseran kutub? Itu yang saya khawatirkan. Dan itulah yang menyebabkan Saudi Arabia mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Contohnya ini saya perlihatkan Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tanpa penelitian Bapak Ibu.
Saya sampaikan setelah saya meneliti dan saya yakin, maka saya sampaikan. Lalu mereka yang mengatakan saya cocok logi, apakah mereka melakukan penelitian seperti yang saya lakukan? Kita lihat di hadapan Allah, siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Desember 2018, ketika kami membawa jemaah untuk umrah menuju ke Madinah dulu Bapak Ibu, ini yang terjadi sepanjang perjalanan kami dari Jeddah ke Madinah. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir Bapak Ibu, sambil istighfar, insyaallah, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, berzikir Bapak Ibu. Adakah sesuatu ini berarti bagi kita? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Ini perjalanan dari Jeddah ke Madinah, hijau Bapak Ibu. Bahkan Ustaz Sofyan 2018, lupa lagi saya, 2018 beliau mengabarkan langsung dari Hagway antara Mekah Madinah, turun hujan butiran es kristal. Ini saya perlihatkan buktinya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan karena ada buktinya. Sehingga bus yang beliau tumpangi itu berhenti, karena kalau maju bisa pecah kacanya. Kebayang kalau kena kepala Bapak Ibu. Ada diberitakan beberapa orang meninggal dunia karena tidak kuat tertimpa oleh ini, dan dia tidak sempat untuk menyelamatkan diri dan membeku Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Maka terciptalah aliran sungai kristal. Tidak dapat kita bayangkan, sebanyak ini mengalir pasti ke tempat yang paling rendah. Di mana ditampungnya? Tentu membutuhkan tempat yang begitu luas untuk menampungnya. Pertanyaannya, setahu kita Saudi Arabia ini beriklim panas subtropis. Cuaca paling panas itu bisa sampai 50 derajat. Amplitudo hariannya tinggi. Nah, ini kristalnya. Bisa kita lihat sebesar apa? Nah, sebesar ini Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan bisa turun hujan kristal di tanah Saudi Arabia yang tadinya panas? Bergeser bumi Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub. Karena ada aktivitas benda langit. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Kayaknya saya butuh waktu panjang Bapak Ibu. Sampai setengah 11 nggak apa-apa? Sampai jam 11? Siap? Nah, kalau gitu materinya saya selesaikan sampai hari kiamat terjadi. Iya, hari yang hari kiamat kan kita bahas perjalanan menuju akhirat. Kan kiamat dulu kan. Baik, Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, Rasulullah tidak tahu kiamat kapan terjadi. Cuma Rasulullah memberitahukan kiamat itu terjadi di hari Jumat. Ya. Sekarang hari apa? Hari Kamis. Besok hari Allahu Akbar, besok hari Jumat ya. Kata Rasulullah, kiamat hari Jumat, besok hari Jumat. Gimana ini Bapak Ibu? Ya. Kemudian kiamat akan terjadi di waktu subuh. Yang ketiga, kiamat akan terjadi sehingga tidak terdengar azan di muka bumi. Kalau masjid-masjid kosong tidak ada yang azan, nah kiamat terjadi. Saya khawatir tahun depan masjid pada kosong karena ada corona versi terbaru nanti, H5N8. Dulu ada H5N1, flu burung. Kemudian ada virus corona. Ini sebetulnya itu juga, tapi direkayasa, rekayasa virus. Tempat terbesar untuk proses penelitian dan rekayasa virus ada di Wuhan, Cina. Itu tempat terbesar di dunia, laboratorium klinik, ya, virologi. Bapak Ibu, aduh kesana kemari ini. Lanjut Bapak Ibu.
Lanjut. Ini 12.600 sebelum Masehi. Nah, kemudian di interval tahun 9000 sampai 8900 sebelum Masehi terjadi global warming, pemanasan global, sehingga terjadi pencairan kutub secara tiba-tiba. Di tahun 5310 sebelum Masehi terjadi periode Holocene, efek pendinginan tiba-tiba, yang konon katanya menurut buku itu terjadi kemusnahan manusia primitif. Siapa manusia primitif? Pithecanthropus erectus, Homo sapiens mojokertensis, dan Charles Darwin. Kan cuma Darwin yang lahir dari proses evolusi ya. Kalau kita dari Nabi Adam, kalau Darwin dari Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Kemudian sekitar tahun 3150 sebelum Masehi terjadi banjir bah di zaman Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh usianya 600 tahun. Karena Nabi Nuh diutus oleh Allah sebagai Rasul yang pertama. Ya, Rasul yang pertama Nabi Nuh. Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Idris, Nabi Syis bukan Rasul. Karena di zaman mereka tidak ada penyimpangan manusia dari Tauhid. Penyimpangan manusia menyembah selain Allah terjadi di zaman Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh berusia 480 tahun. Dan sosok yang disembah pertama kali manusia selain Allah adalah patung Nabi Adam. Silakan buka dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Ada dijelaskan sejarahnya di sana. Kemudian di tahun 1650 sebelum Masehi terjadi climate change. Terjadi perubahan iklim secara tiba-tiba. Hal ini yang membuat terjadi bencana besar sehingga budaya-budaya kuno hilang, peradaban kuno hilang, musnah. Seperti suku Aztec di Meksiko, suku Inca di Brasil, suku Maya di Amerika Latin. Semuanya ada di Amerika Selatan. Itu mereka musnah. Nah, berarti Bapak Ibu coba kita lihat. Angka terakhir di angka 1650 sebelum Masehi. Ini angka terdekat dari bencana kataklizmik yang dekat ke kita. Coba kita cermati angka-angka ini Bapak Ibu. Dari angka 12.600 ke angka 9.000, dari 9.000 ke 5.300, dari 5.300 loncat 1 ke 1.650. Itu seolah-olah ada angka atau interval yang konstan. 3.600 tahun sekali. Coba lihat, selalu terjadi pengurangan 3.600 tahun. Coba hitung Bapak Ibu. Ini yang saya kaji. Betul Bapak Ibu? Dari 12.600 ke 9.000 berapa selisihnya? 3.600, betul? Dari 9.000 ke 5.300 berapa selisihnya? 3.600. Dari 5.300 ke 1.650 berapa selisihnya? 3.600. Oh, berarti ada peristiwa yang berulang, yang siklusnya terjadi setiap 3.600 tahun. Ternyata ada satu benda langit yang siklusnya itu 3.661 tahun sekali datang mendatangi tata surya kita. Benda langit inilah yang disebut oleh para ahli astronomi dengan sebutan Nibiru. Pernah dengar Nibiru? Pernah? Baik. Kalau kalau di tahun 1650 bencana terakhir, kita tahu berarti interval berikutnya kapan terjadi, tinggal ditambahkan aja 1650. Tapi karena ini sebelum Masehi, berarti 3661 dikurang 1650, hasilnya 2011 2012. Dari sini muncul isu kiamat 2012. Maka suku Maya membuat kalender Kukulcan itu berakhir di 2012. Setelah itu tidak ada. Mama Loren tidak mendapatkan penerangan di luar 2012. Pernah dengar Mama Loren? Wah, saya gelap setelah 2012. Kayaknya ada bencana. Lebih baik saya mati terlebih dahulu. Beliau meninggal duluan kan? Kita masih ada. Bangunkan Mama Loren. Anda salah persepsi. Coba bangunkan lagi. Nah, dari sini Bapak Ibu adanya isu kiamat 2012. Pertanyaannya, terjadikah peristiwa global di tahun 2011-2012? Halo? Ada yang meneliti? Saya meneliti Bapak Ibu. Apa yang terjadi 3 Maret 2011? Jepang dilanda tsunami, betul? Saya simpen tuh datanya. Yokohama, Miyagi, Tokyo hancur tuh. 3 instalasi nuklir Jepang hancur tuh. Dan Perdana Menteri Jepang saat itu mengatakan, the earthquake 8.9
caused by HARP. Gempa 8,9 skala Richter disebabkan oleh HARP. Apa itu HARP? High Frequency Active Auroral Research Project. Satu alat yang dulu digunakan Amerika ketika Perang Dunia Kedua untuk menciptakan Iron Dome sehingga rudal Rusia tidak menembus ke Amerika, meledak di langit. Sekarang direkayasa dan dibikin luar biasa sehingga multifungsi. They can create the weather control. Mereka bisa mengontrol cuaca. Mereka bisa menciptakan gempa bumi dan tsunami. Tsunami Aceh rekayasa. Saya berani mengatakan tsunami Aceh dan tsunami Jepang rekayasa. HARP, silakan kaji Bapak Ibu. Datanya saya simpan di sini semua dari seluruh dunia Bapak Ibu. Saya simpan dari seluruh dunia, termasuk data Aceh. Kenapa terjadi tsunami di bulan Desember 2006? Tentunya memang atas izin Allah itu terjadi, tapi itu human made. Betulkah human made? Saya butuh 2 jam untuk membahasnya. Nanti kalau ketemu lagi Bapak Ibu ya. Ya, bencana alam itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Selain ini, rumusnya Al-Anfal ayat 33. Itu rumus bencana alam. Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Terjadikah sesuatu selain tsunami Jepang? Nah, kita lihat ini di New York tahun 2011, early March 2011. Awal Maret 2011 Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi pagi hari, saat itu musim salju terjadi di langit kota New York. Orang-orang pada keluar di pagi hari itu karena mungkin terjadi satu peristiwa yang mungkin seumur hidup mereka baru pertama kali terjadi. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah matahari yang tadi siang menyinari kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah matahari yang tadi siang menyinari kita. Dan ini pula matahari yang menyinari New York pada saat itu. Perhatikan, ini di awal Maret 2011 di langit kota New York. Syukur. Perhatikan, orang-orang pada keluar mencari tahu apa yang terjadi, sesuatu yang belum pernah terjadi seumur hidup mereka. Satu, ini matahari kita. Ini matahari kita. Ini apa Bapak Ibu? Ini apa ini Bapak Ibu? Second sun as seen in New York sky. Matahari kedua terlihat di langit New York. Apakah itu Nibiru yang tadi siklusnya 3660 tahun sekali? Bukan hanya di New York, di Rusia berdekatan, itu bergerak. Bahkan di Taiwan berdekatan, hampir akan terjadi tabrakan. Ramai ini di media televisi. Cuma di Indonesia tidak diberitakan. Yang ngetrend saat itu di berita televisi Indonesia adalah perkelahian 2 selebritis kita. Itu lebih penting dari peristiwa ini. Salah satunya sudah meninggal dunia. Yang satu lagi terkena virus COVID-19 kemarin, baru sembuh. Ini saya perlihatkan. Ini di Asia, Bapak. Tadi di New York, ini di Asia. Second sun, as seen in Asia, early Maret 2011, awal Maret 2011. Satu, dua. Ini matahari yang sesungguhnya. Yang tadi itu apa? Dan ini di Taiwan, televisi Taiwan memberitakan seperti ini. Dan saat itu terjadi pasang air laut Bapak Ibu. Dan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh HARP untuk menghantam Jepang dengan tsunami yang mereka ciptakan. Ada teorinya Bapak Ibu untuk menciptakan tsunami buatan Bapak Ibu. Oh Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian.
Sudah mulai terdengar. Ya Bapak Ibu yang betul. Jadi ini peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di Taiwan. Ini 2011 Bapak Ibu. Pertanyaannya, matahari kita yang mana? Hai Bapak Ibu, kelihatan dengan jelas. Mana matahari kita? Ada dua. Di Rusia juga sama. Yang satu terbit, yang satu terbenam. Apakah itu Nibiru Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Kita umat Islam harus lebih cerdas dari mereka. Karena banyak ayat-ayat Quran yang menantang kita, menstimulus kita untuk berpikir tentang ruang angkasa. Wal fajri, wasyamsi, was-samai wat tariq. Ya, begitu kan? Maka kita yang lebih dulu menemukan teori heliosentris dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita terlalu panjang. Kembali ke laptop Bapak Ibu. Ini bukan empat mata sekali lagi Bapak Ibu. Baik, kita tinggalkan yang tadi. Nah, ini ada 7 hari dari beberapa kitab yang saya baca. Mulai dari kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib wa Asratu Sa'ah karya Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Palestina. Kemudian juga buku Tarbiyah Ruhiyah karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Semua kitab itu sudah ada terjemahnya. Ini saya temukan setidaknya ada 7 hari perjalanan kita sejak meninggalkan dunia menuju kampung akhirat. Yang pertama Yaumus Sa'ah, hari waktu hancurnya alam semesta. Hari yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari digiringnya manusia di padang mahsyar selama 50.000 tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Hari yang ketiga, yang keempat Yaumul Hisab, hari diperlihatkannya amal perbuatan manusia. Nanti setiap manusia akan melihat sejarah hidupnya dalam bentuk layar seperti ini. Di saat itu mata kita melolong, mulut kita terkunci, ya, kemudian tangan berbicara, rambut berbicara, kaki berbicara. Kemudian hari yang kelima adalah Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan kita setelah dipisahkan dan disidangkan di hari yang keempat. Hari yang keenam adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Di hari inilah setiap manusia termasuk para nabi dan rasul melintas satu jembatan, titian sirat, yang melintas dari tepi halaman surga berakhir di dari tepi padang mahsyar berujung berakhir di tepi halaman surga, melintas di 7 komplek neraka. Ada neraka wel bagi mereka yang tidak sholat, yang lalai sholatnya, sakor bagi yang tidak sholat, ada hawiyah, ada hutomah, ada sa'ir, ada jahim, paling bawah jahannam. Ya, kita bahas satu-satu nanti. Dan hari yang ketujuh adalah Yaumul Akhir atau Yaumul Khulud. Disebut Yaumul Akhir karena tidak ada hari sesudah itu. Dan disebut Yaumul Khulud karena siapapun yang masuk surga atau neraka kekal di hari itu. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Kita mulai masuk pada pembahasan yang sesungguhnya. Waktu kita butuh banyak Bapak Ibu, karena akan saya perlihatkan beberapa tayangan, termasuk asli dari alam kubur. Baik Bapak Ibu, yang pertama Yaumus Sa'ah. As-Sa'ah artinya waktu. Orang-orang Arab kalau bertanya jam berapa sekarang, fi ayyi sa'atin al, jam berapa sekarang? As-Sa'ah, fi ayyi sa'ah, ayatu sa'ah, jam berapa sekarang ya? As-Sa'ah itu waktu. Jadi Yaumus Sa'ah adalah waktu hancurnya alam semesta. Tadi sudah saya sampaikan, yang tahu hanya Allah saja. Rasulullah SAW hanya menyebutkan ciri-cirinya. Ya, tadi sudah disebutkan terjadi hari Jumat di waktu subuh, tidak ada lagi azan. Bahkan para penghafal Quran saat itu akan lupa dengan hafalan Qurannya, dan Quran akan bersih tanpa ada hafalan Quran, tidak tanpa ada satu huruf pun ayat Al-Quran. Sampai ada ulama yang menceritakan
Di detik-detik Allah akan mencabut hafalan Quran dan Quran dari muka bumi. Ada sekelompok orang yang berjamaah salat di masjid. Rakaat pertama aman, dia baca Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca surat. Ya. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Aman, selesai. Ruku dia. Ruku, sujud. Rakaat kedua mulai mereka lupa dari bacaan Quran. Imamnya lupa surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Lupa imamnya baca bismillah. Yang di belakang subhanallah. Yang di belakang nggak sadar kalau imamnya lupa surat Al-Fatihah. Subhanallah. Mereka lupa kalau imamnya lupa Al-Fatihah. Giliran makmum akan menerang, akan mengingatkan imam dengan Al-Fatihah, mereka juga lupa, Bapak Ibu. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat imam berbalik ke jamaah, ke makmum. Limadza la tudzakkirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa, demi Allah, aku lupa Al-Fatihah, aku lupa surat Al-Quran. Makmumnya mengatakan, kaifa nudzakirkum? Bagaimana aku akan mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan ayat Quran. Lalu imamnya lari mengambil Quran dari mushaf Quran dari lemari, dibuka, bersih, tidak ada Quran. Satu huruf pun bersih semua. Jadi kalau mau baca Quran jangan digadget dari mushaf Quran, pahalanya beda. Bacalah mushaf Quran, jangan baca Quran dari gadget ya, pahalanya beda. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan Allah cabut Ka'bah dari Masjidil Haram. Faksiru bitawaf, perbanyaklah kalian tawaf. Qabla ayarfa'allahu al-Ka'bata minad dunya. Sebelum Allah nanti mencabut Ka'bah dari bumi ini, sampai kalian tidak akan pernah melihat ada bekas Ka'bah di sana. Subhanallah. Ini menjelang hari kiamat terjadi. Setelah itu baru Allah cabut nyawa orang beriman dengan angin yang sangat lembut tadi. Jadi kalau ada angin lembut jangan senang Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti nyawa kita dicabut sama angin lembut. Baik Bapak Ibu mati Allah, nah itu ya musa'ah. Ya, hancurlah alam semesta. Ada 8 yang tidak hancur di hari kiamat ini. Ayo, siapa yang tahu Bapak Ibu? Yang pertama siapa? Allah. Allah tidak akan hancur di hari kiamat ini. Yang kedua, surga hancur tidak? Tidak. Neraka? Tidak. Arsy Allah? Tidak. Kemudian kursi Allah. Yang keenam, Lauhul Mahfuz tidak hancur. Yang ketujuh, ekor manusia tidak hancur. Ekor manusia tidak hancur. Karena dari ekor manusia inilah nanti akan tumbuh tulang belakang, vertebrate, lalu tumbuh tengkorak, lalu tumbuh tulang belikat, tangan, kaki dibuat lagi. Yang terakhir, yang tidak akan hancur bahkan tidak mati, iblis. Karena iblis ajalnya di yaumul ba'ats, di hari yang kedua. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu gambaran dari para sinematografer Hollywood. Mereka menggarap film menggambarkan bagaimana kiamat, kehancuran dunia terjadi. Boleh saya perlihatkan Bapak Ibu? Ini bencana kataklismik versi film Deep Impact. Jatuhnya sebuah meteor besar menimpa laut sehingga terjadi tsunami yang dahsyat luar biasa. Seorang ayah dan anak terpisah 25 tahun. Di saat mereka bertemu, itu pertemuan terakhir mereka. Ini kota Manhattan yang ada Liberty, WTC masih utuh. Tidak dapat dibayangkan. Beginilah cara Allah menggiring manusia-manusia yang hina di muka bumi. Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW. Inna syiraran nasi fil alam annadini ja'atuhum sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang mendatangi mereka. Barangkali seperti ini ketika Kan'an ingin menyelamatkan diri dari banjir bah di zaman Nabi
Nuh alaihissalam. Versi kedua adalah versi The Day After Tomorrow. Ini yang saya sebutkan tadi, terjadinya polar shift. Amerika membuku tiba-tiba. Betapapun dahsyat film ini menggambarkan suasana yang mengerikan pada saat itu, kenyataannya jauh lebih dahsyat daripada yang kita saksikan hari ini, Bapak Ibu. Beruntunglah orang-orang beriman, kata Rasulullah. Mereka tidak akan menyaksikan hari kiamat. Begini cara Allah memuliakan orang beriman, dan beginilah cara Allah menghinakan kaum kafir di muka bumi. Orang berlomba-lomba menyelamatkan diri, sementara mereka lupa kalau tidak ada yang bisa berlari dari keputusan Allah pada hari itu. Dan yang ketiga, versi Armageddon. Di dalam film ini digambarkan meteor menghujani bumi. Meteor menghujani bumi sehingga bumi hancur berlebur seperti gunung-gunung hancur seperti bulu-bulu yang berterbaran. Manusia terlempar seperti aneh-aneh yang berterbangan. Barangkali kita bisa menyaksikan film ini menghayati firman Allah surat Al-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Kita saksikan hancurnya bumi berkeping-keping, dihantam meteor demi meteor yang menimpa bumi. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Sehebat apapun film Hollywood menggambarkan kehancuran bumi, kenyataannya jauh lebih dahsyat daripada apa yang mereka lihat, apa yang mereka buat. Baik, kemudian hari berikutnya adalah Yaumul Ba'ats. Itu hari yang kedua. Ya, bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar di Yaumul Ba'ats? Rasulullah SAW menyebutkan, yub'atsun nasu yaumul ba'tsi kahayati mautih. Setiap manusia dibangkitkan di Yaumul Ba'ats menurut kondisi kematiannya. Setiap manusia akan dibangkitkan menurut kondisi kematiannya nanti di padang mahsyar. Saya punya tetangga meninggal ketika sujud terakhir salat duha. Maka nanti dibangkitkan dalam keadaan sujud, Bapak Ibu. Ya, Isof dan Nailah, mereka berzinah di dalam Ka'bah. Ini di zaman sebelum Rasulullah diutus. Dua pemuda-pemudi yang terkena panah asmaranya Kufit, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah dan berzinah di dalam Ka'bah. Allah kutuk mereka menjadi batu. Lalu dipisahkan oleh orang-orang Arab jahiliyah, disembah. Patung Isof yang laki-laki disimpan di Bukit Sofa, Nailah di Bukit Marwah. Mereka melaksanakan ibadah haji sambil melumuri dua patung ini. Padahal itu patung makhluk manusia yang terkutuk, yang dilaknat Allah, jinah di dalam Ka'bah. Maka ketika Fatul Makkah, para sahabat tidak mau melaksanakan sa'i. Kata Rasulullah, ayo kita laksanakan sa'i. Sebentar ya Rasulullah, apa anda tidak tahu kalau di Bukit Sofa ada patung Isof, di Bukit Marwah ada patung Nailah? Mereka berzina di dalam Ka'bah. Allah mengutuk mereka menjadi batu. Bukankah aku telah perintahkan pada kalian agar semua berhala dihancurkan, jangan ada yang tersisa. Ali, hancurkan Isof. Sa'ad, hancurkan Nailah. Disitulah turun surat Al-Baqarah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah fala junaha alaikum ayyatawafa bihima. Mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan berzinah, Bapak Ibu. Nauzubillah. Pertanyaannya, Yaumul Ba'ats nanti kita akan dibangkitkan dalam kondisi seperti apa? Itu pilihan kita. Cuma Rasulullah ngasih kisi-kisi sama kita. Man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dominan dalam hal itu, dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itu dia akan meninggal dunia. Ya. Seseorang profesinya sebagai pilot, ya meninggal ketika pesawatnya jatuh. Seseorang yang sehari-harinya jadi nelayan, dia meninggal tenggelam di lautan. Gitu Pak ya? Lalu profesi kita apa nih Pak? Yang hobi main game, meninggal ketika main game. Yang hobi nonton Korea, nanti bangkitkannya dalam keadaan menari K-pop ya. Bapak Ibu, pertanyaannya, nanti Allah membangkitkan kita dalam kondisi apa? Maka mulialah bagi mereka yang mati syahid. Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang mati syahid mereka akan dibangkitkan dalam keadaan terluka seperti mereka mati. Launuhu launu dambi, warna darahnya warna darah mereka. Lakin rihu rihal miski, tapi darahnya wangi minyak kasturi. Luar biasa. Di Ambon ada seorang ustadz, ketika kerusuhan Ambon dipenggal kepalanya. Ya, dia lama, Ustadz keluar, kalau tidak kami bakar rumah kamu. Dia berpisah dengan anak dan istrinya, lalu dia keluar Bapak Ibu. Begitu keluar, pedang menyambar lehernya dan kepalanya menggelutuk.
syahid beliau, ini Ustadz di Ambon. Nanti beliau akan dibangkitkan dalam keadaan tidak ada berkepala, kepalanya diteng-teng begini. Baik, Bapak-Ibu, Allahu Akbar. Nah, antara yaumul ba'ats dengan yaumul sa'ah, antara yaumul sa'ah hari kiamat dengan hari kebangkitan, ada alam barzah. Nah, di alam barzah inilah manusia mengalami dua kondisi. Ni'matul qabri wa ni'matul qabri. Kelezatan kubur dan siksa kubur. Mau kita lihat dua-duanya, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Sekarang kita lanjut pada yaumul barzah. Bagaimana kondisi kita di alam kubur? Setidaknya ada dua posisi, ada dua kondisi yang akan dialami oleh setiap manusia di alam kuburnya. Yang pertama, ni'matul qabri, pakai ain, kelezatan kubur. Ini akan dialami, akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman akan, ketika fisiknya diurus, Bapak Ibu, di jasadnya diurus di bumi, dimandikan, dikafani, disolatkan, itu ruhnya dibawa oleh para malaikat melewati pintu langit-langit demi langit. Ketika diketuk pintu langit, malaikat ini berkata, malaikat Israel berkata, "Ya malak iftahil bab," buka pintu langit ini. Maka malaikat-malaikat yang di pintu langit itu bertanya, "Liman hadar ruh ya malak?" Ruh siapa ini wahai Israel? Fazukira min khairi asma'i fid dunya, maka disebutkan sebaik-baik nama di dunia. Ya, ini ruhnya Ustadz Rahmat Baikuni. Amin. Maka malaikat mengatakan, "Mati bahadar ruh." Betapa wanginya ruh orang ini. Ruh siapa wahai malaikat Ridwan? Disebutkanlah sebaik-baik nama di dunia. Seperti itu yang terjadi sampai ruhnya sampai di hadapan Allah. Lalu malaikat Israel mengatakan, "Ya Allah, inilah ruh fulan bin fulan." Maka kata Allah, "Arji'u ila qabri," kembalikan dia ke kuburnya. Ya, simpan arwah ini ke kuburnya dan kembalikan ke jasadnya, dan hamparkan kuburnya selapang mata memandangnya, sejauh mata memandangnya, dan berikan kepadanya hidangan yang akan dinikmati di surganya. Maka dia pun kembalikan ruhnya. Dia bangun seperti bangun dari tidurnya dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cuma dia kaget. Oh, kok rumah saya jadi kayak gini? Saya tinggal di Pandau asri, Pandau indah ya, tapi kok jadi kayak gini, indah sekali. Maka kemudian datanglah dua malaikat berkata kepadanya, "Assalamualaikum ya Abdullah." Keselamatan bagi engkau hai hamba Allah. "Man antuma?" Siapa kalian berdua? "Saya Munkar dan ini Nakir." Ya, nggak akan salah malaikat ngomong. "Saya Upin dan ini Ipin." Maka kemudian malaikat itu bertanya, "Ya fulan, man rabbuka?" Siapa Tuhan wahai fulan? "Rabbi Allah, wa laisa ilahun ghairullah." Tidak ada Tuhan selain Allah, tentu saja Tuhanku Allah. Maka apa kata malaikat itu? "Sadaqta ya fulan, sadaqta ya fulan." Benar, wahai fulan, kata malaikat Nakir. Lalu Munkar bertanya lagi, "Wa madinuka ya fulan, apa agamamu?" "Tuhan dini al-Islam, wa la yaqbalullahu dinan illa al-Islam." Tentu saja agamaku Islam dan Allah tidak akan menerima kecuali Islam agamanya. "Wa man hada?" Dan siapa orang ini? Nah, setiap manusia di dalam kubur akan didatangkan seseorang. Malaikat Munkar Nakir bertanya, "Man hada?" Siapa orang ini? Faqala al-mu'minun. Maka orang beriman berkata, "Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyullah wa rasulullah wa ana mu'minun bih." Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, nabi dan rasulullah. Aku beriman padanya. Maka apa kata malaikat? Ya. "Sadaqta ya fulan. Iltafit ila shimalik." Coba lihat ke sebelah kiri. Ketika dia masuk sebelah kiri, Allahu Akbar. Apa itu tempatnya begitu mengerikan sekali. "Hei fulan, kamu pernah melakukan dosa ini. Itu nerakamu. Nah, ini nerakamu ketika kamu melakukan dosa ini. Ya Allah, jangan aku masukkan ke dalam neraka ya Allah. Aku tidak sanggup dibakar di sana." "Tidak, hai hamba Allah. Tempatmu bukan di sebelah kirimu. Lihatlah ke sebelah kanan." Ketika dia melihat ke sebelah kanan, tampak tempat yang sangat indah. Itulah tempatmu yang sesungguhnya, hai hamba Allah yang beriman. Ya, fatubalaka bisa ayyamika ya fulan hatta tub'asu yaumul ba'ats. Maka kebahagiaan bagimu wahai fulan sampai kamu dibangkitkan di yaumul ba'ats. Maka pergilah Munkar dan Nakir. Setelah malaikat Munkar Nakir pergi, di kubur itu dia mencium bau wangi yang luar biasa.
sudah indah kuburnya seperti taman surga, dia mencium bau wangi yang sangat luar biasa. Tiba-tiba tampaklah seseorang yang cantik jelita. Ya, kenapa cantik jelita? Karena yang meninggalnya URB. Kalau yang meninggalnya datang laki-laki, yang meninggal URB, yang datang laki-laki, masa ada LGBT di alam barzah? Malah anti. Betapa cantiknya engkau. Siapa engkau? Ana khairu amalika fid dunya wa ana murafaqataka fi hadzal barzah. Aku adalah amal baikmu di dunia dan aku adalah temanmu di alam barzah ini. Silakan, aku bersamamu kemanapun kau pergi di alam barzah ini. Alhamdulillah ya Allah, lebih cantik dari yang di rumah ya Allah. Alhamdulillah. Kesana yuk. Alhamdulillah. Itu yang dialami ahli surga ketika di dalam kuburnya. Nah, itulah yang disebut dengan ni'matul qabr. Berikutnya yang kedua, ni'matul qabr. Ini ahli kubur yang mendapatkan siksa karena mereka kufur. Dia dicabut nyawa dengan sangat susah. Makin cinta seseorang pada dunia, makin sakit kematiannya, makin susah kematiannya. Tapi makin ikhlas seseorang untuk menghadap Allah, makin mudah kematiannya. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya, Bapak. Ustaz, benar Ustaz, saya ikhlas ketika mati Ustaz. Saya tidak sakit di saat saya mati. Sebentar, ini siapa yang kirim WA dari alam barzah ini? Ya. Kemudian dibawa itu ruh orang kafir tadi. Maka ketika sampai di pintu langit, malaikat penjaga pintu langit mengatakan, "Ma'ak bahadar ruh." Betapa bau busuknya ruh ini. Liman hadar ruh ya malak? Ruh siapa ini wahai malaikat? Maka disebutkanlah seburuk-buruk manusia, nama seburuk-buruk nama dia di dunia. Sampai setiap pintu langit begitu. Ketika sampai kepada Allah, Allah berfirman pada malaikat Israel, lemparkan ruh ke dalam jasadnya, himpitkan kuburnya sampai hancur tulang belulangnya, dan hamparkan baginya permadani dari api neraka yang akan menjadi tempat kembalinya. Itulah nikmatul qabr, siksa kubur. Malaikat Munkar Nakir datang. Ya, laisa marhaban, ma marhaban liman asallah, liman fajara dinallah. Tidak ada selamat datang bagi orang yang maksiat kepada Allah. Siapa kalian berdua? Kalian tidak perlu tahu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Man rabbuka ya fulan? Siapa Tuhanmu? Karena dia tidak beriman kepada Allah. La adri man rabbi. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. La tas'alni man rabbi. Jangan kau tanyakan siapa Tuhanku, aku tidak tahu. Maka dipukullah dia dengan gada besi yang sangat keras. Menjerit dia kesakitan. Didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia tidak tahu, dipukul lagi, disiksa lagi. Menjerit dia kesakitan. Ditanya lagi, siapa ini? Dia mengatakan, huwa Muhammadun lakinnani lastu mu'minan bih. Dia Muhammad, Nabi dan Rasulullah, tapi aku tidak beriman kepadanya. Dipukul lagi. Maka kemudian malaikat itu pun pergi, meninggalkan dia dalam keadaan terluka dan sakit dengan menjerit-jerit dia kesakitan. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan bau busuk yang tidak kuat sehingga dia muntah-muntah, yang muntah darah. Tiba-tiba tampaklah seseorang mendekati dirinya dengan bau busuk dan wajah yang buruk rupa. Siapa kamu? Pergi, kau bau busuk sekali kamu. Tidak, aku temanmu di alam barzah ini. Aku amal burukmu ketika di dunia. Itulah yang dialami oleh mereka yang kufur kepada Allah. Bapak Ibu, ini ada dua peristiwa yang berbeda yang terjadi di dalam kubur asli. Bapak Ibu mau melihatnya? Benar. Nggak akan merem. Nggak akan. Kalau merem saya matikan. Benar ya? Ini dua kondisi tadi saya melihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau gitu yang pertama saya perlihatkan. Mau siksa kubur dulu atau mau nikmat kubur dulu? Oke, siksa kubur dulu. Tapi jangan kemana-mana ya. Jangan merem. Kisah nyata diceritakan seorang pemuda berusia 18 tahun di Jazirah Arab. Dia pemuda yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Dan apa yang terjadi pada dia?
baru 3 jam dimakamkan. Apa yang terjadi pada fisiknya? Nanti kita saksikan. Tidak merem ya Bapak Ibu ya. Pemuda ini baru 3 jam dimakamkan. Dan lihat apa yang terjadi. Padahal baru 3 jam dimakamkan. Ini Bapak Ibu, bagi dia yang mengalami siksa kubur, nikmatul qabri, ya yang paling penting adalah dia melalaikan sholat. Siksa kubur paling banyak terjadi ketika orang terkait dengan kesalahan dia terhadap sholat, keburukan dia memperlakukan sholat. Makin buruk seseorang memperlakukan sholatnya, maka makin mengerikan siksa kubur. Rasulullah SAW juga menjelaskan, ketika seseorang mudah di alam kuburnya, ketika dia dalam kuburnya dia mengalami kenikmatan, maka dipastikan hari-hari berikutnya sampai hari yang ke-7 dia akan mengalami kemudahan. Tetapi jika seseorang mengalami kesusahan dan penderitaan di alam kuburnya, maka dipastikan hari-hari berikutnya sampai hari yang terakhir dia tersiksa dan menderita. Ini baru 3 jam dimakamkan. Rambut yang hitam berubah menjadi putih beruban, kulit yang mulus lebam terbakar. Ketika Rasulullah SAW berjalan, jangan dilihat kalau takut, lihat saya saja. Rasulullah berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba gempa terjadi, kemudian tanah belah di depannya itu kemudian ambruk, lalu keluar sesosok badan, sesosok manusia, rambutnya putih, kulitnya lebam hitam terbakar, matanya melolong, lidahnya menjulur, dari telinga, hidung, mulutnya keluar darah, kedua kaki dan tangannya dibelenggu. Lalu dia naik, para sahabat ketakutan bersembunyi di balik Rasulullah. Lalu dia berhenti di atas, para sahabat ketakutan bersembunyi di balik Rasulullah SAW. Mana huwa ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Kok dia muncul dari tanah? Orang itu berkata, ya Abdullah, indah kuntu atishan. Hai hamba Allah, siram aku haus. Tapi apa kata malaikat? Ada suara gelut. Malaikat berkata, itu pasti suara malaikat. La ya Abdullah, utruku. Biarkan dia, la tamdah. Biarkan dia, jangan kalian beri dia minum, biarkan. Tiba-tiba terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat sebuah gada besi memukul kepalanya. Remuk kepalanya tertekan sampai tenggelam, menjerit dia sampai hilang suaranya, tenggelam di muka bumi. Lalu tanah pun menutup kembali. Para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah? Masyadu iqabuh." Siapa dia ya Rasulullah? Betapa dahsyat siksanya. Apa kata Rasulullah? Huwa Abu Jahal yu'adzabu fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Ila yaumil ba'ats. Itu Abu Jahal, Allah siksa di dalam kuburnya seperti itu sampai terjadi nanti hari kebangkitan. Itulah nikmatul qabri. Sudah jelas Allah menggambarkan seperti itu, sudah detail Rasulullah menceritakan. Tapi sayang sekali, betapa dahsyat fitnah dunia. Orang berani mengikuti jejak langkah Abu Jahal. Ada orang yang mengikuti jejak Abu Jahal hari ini? Allahu Akbar. Di mana, Bu? Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, baru 3 jam dimakamkan, seperti ada yang meremas wajahnya. Seperti ini baru 3 jam. Sekarang 26 tahun dikubur. Tubuhnya utuh, bahkan kain kafannya tidak hancur, kukunya tidak panjang, seperti baru dimakamkan. Siapa dia? Kiai Haji Abdullah Mukmin rahimahullah, seorang guru ngaji, ketua pengurus dari MUI Kota Tangerang, Banten. Kita saksikan yang satu ini. Itu Bapak Ibu, Kiai Abdullah Mukmin 26 tahun dikuburkan dan tubuhnya tidak hancur, tubuhnya utuh. Ya, bahkan kafannya pun tidak hancur. Ya, salah satu yang menurut saya beliau itu kenapa dimuliakan Allah, beliau penghafal Quran. 30 juz beliau hafal dan beliau banyak melahirkan penghafal Quran di Tangerang, Banten. Tadi muridnya itu sudah nenek-nenek. Nah, ini keutamaan mereka penghafal Quran. Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh. Saya buktikan Bapak Ibu. Saat itu saya mengalami stres ketika saya kuliah semester 7. Saya mengalami stres karena saya sakit lama sehingga pikiran saya terganggu, takut dengan kematian. Setelah saya sembuh maka saya berupaya untuk ikut menguburkan siapapun yang meninggal di sekitar rumah, termasuk memakamkan kakak saya sendiri. Ya, kakak saya yang perempuan. Setiap kali saya menggali kuburan, itu macam-macam tengkorak yang saya temui di dalam kubur. Ada yang hancur, ada yang sila, ada yang duduk.
bahkan ada yang utuh dari kepala sampai kaki, bahkan ada yang jasadnya utuh, Bapak Ibu. Bahkan ada seseorang yang meninggal sudah berhari-hari, darahnya masih hangat. Itu saya yakin beliau syahid, mati syahid ya, karena beliau berangkat untuk pergi ke kajian. Ya, sudah 2 hari jasadnya, maksudnya 1 hari lebih, jasadnya disimpan baru dimakamkan, nunggu saudara-saudaranya. Beliau tabrakan, Bapak Ibu, kepalanya hancur, otaknya hancur. Saya melihat otaknya pecah, kemudian kakinya patah. Saya ditugaskan Pak Kiai untuk waktu itu untuk melihat jasadnya, dan ketika saya makamkan masih hangat tubuhnya dan orangnya tersenyum padahal kepalanya pecah. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, gambaran siksa kubur. Bapak Ibu sayang sekali sudah jam 10:30 lebih ini. Kalau saya lanjutkan ini luar biasa panjang karena materi kita masih banyak Bapak Ibu. Suatu saat kita lanjutkan materi kita. Ya, cuma saya sampaikan slide-slide-nya saja. Setelah itu Yaumul Ba'ats, yaitu bahas hari tadi sudah saya bahas, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Nah, di hari inilah iblis dicabut nyawanya. Ya. Kenapa iblis dicabut nyawanya di Yaumul Ba'ats? Rasulullah SAW menjelaskan, kalau iblis dicabut nyawanya di dunia sebelum kiamat, manusia akan mati karena kerasnya teriakan iblis. Karena Allah akan memperlihatkan bagaimana kehinaan dia, dicabut nyawanya, tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit dan dia menjerit dengan suara keras. Manusia yang mendengar jeritannya akan mati saking kerasnya jeritan iblis. Maka ditangguhkan ajalnya sampai Yaumul Ba'ats, sehingga manusia sekalipun mendengar dan menyaksikan kematian iblis tidak akan mati karena sudah mati kan. Hari yang ketiga Yaumul Mahsyar. Di hari inilah manusia digiring selama 50.000 tahun dalam kondisi tanpa alas kaki, hufatan, uratan telanjang tanpa pakaian. Ya, Siti Aisyah tersenyum padahal tadi awal menangis. Ya Rasulullah, hakon bidun libas. Benar ya Rasulullah, tidak berpakaian. Ayo Aisyah, bada ya Aisyah, bidun libas, tanpa pakaian. Idan ya Rasulullah, arijal wa nisa yanzuru ba'dhum ba'dan. Ya Rasul, atau mungkin nanti laki-laki sama perempuan saling melihat. Punya kamu gede ya. Apakah begitu? Apa jawab Rasulullah? Tadi ayatnya dibaca sama Syekh Rasid ya, Al-Qiyamah ya. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Setiap wajah kepada Tuhan menengadah. Semua wajah melihat ke depan kepada Tuhan mereka melihat. La yazkuru nafsan siwaha illa nafsah. Setiap manusia tidak akan ingat siapapun. Dia akan lupa anaknya, istrinya, ayahnya, hartanya, kesenangan di dunia. Yang dia ingat cuma satu. Aina makani fil akhirah. Di mana tempatku di ujung sana, surgakah atau neraka? Baik, manusia akan digiring di sini 50.000 tahun, satu harinya 1.000 tahun. Rasulullah memberikan kabar gembira, orang yang beriman hanya sesaat saja di setiap hari-hari ini, tidak lama. Alhamdulillah. Ini gambaran orang yang nanti Rasulullah sampaikan manusia akan bercucuran keringat. Ada yang sampai mengenang kedua mata kakinya, ada yang keringatnya mengucur deras sehingga menggenangi lututnya, ada yang sampai pusarnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Wa minhum man ijamal uruqi iljaman. Namun ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah. Pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah selama hidupnya, seseorang yang terkait hatinya dengan masjid, seseorang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, seseorang yang digoda berzina tapi dia katakan aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, dan seseorang yang menangis kepada Allah di saat sepi karena takut kepada Allah. Bapak mati Allah, kemudian manusia digiring padang mahsyar berapa lama? Di padang ini mahsyar inilah Rasulullah memberitakan pada kita, inna likulli nabiyyin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asmaihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul, mereka memiliki telaga masing-masing di padang mahsyar yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Adam, ada haudu Adam, haudu Nuh, haudu Ibrahim, bahkan haudu Muhammadin SAW, telaga Muhammad SAW. Wa ana faradtukum alal haud, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan kalian akan sampai ke telagaku. Man warudahu, siapa yang sampai telagaku, dia pasti meminumnya. Waman syuriba minhu, dan siapa yang berhasil meminumnya, walaupun hanya seteguk, la yazmau ba'daha abadan hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Artinya siapapun yang berhasil meminum air telaga Muhammad SAW, dia dijamin masuk surga. Bapak Ibu, ada satu amalan yang kalau kita salah menyikapinya,
kita bisa kehilangan kesempatan menikmati air ini, bahkan diusir sama Rasulullah. Amalan apa? Agak berat saya menyampaikannya. Boleh saya sampaikan Bapak Ibu? Tapi tanpa mic. Terdengar Bu? Terdengar? Bapak Ibu rahmati Allah, jangan salah kita menyikapi pemimpin kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ala innahu satakunu ba'di umara." Ingatlah, sepeninggalku nanti akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Akan banyak bermunculan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Man sadaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya. Sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, tapi dia katakan benar. Karena dia menginginkan pangkat dan jabatan serta triliunan rupiah. Apa kata Rasulullah? Falasai minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Maksud para ulama menakwilkan hadis, bukan dariku, dia bukan bagian dariku, dari umatku, artinya Rasulullah tidak akan mengakui iman Islamnya. Dan aku bukan bagian darinya, maksudnya Rasulullah tidak akan membantu ketika dia dihisab amal perbuatannya dengan syafaatnya. Tidak. Walaysa biwaradin alal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku di padang mahsyar, bahkan diusir sama malaikat. Begitu Rasulullah tahu orang itu, padahal diajak, sini kamu sudah lama tidak, ayo minum, sebentar lagi kamu sahabat, ayo sini. Ketika Rasulullah akan membantunya, dia ditarik dan dihijab. Rasulullah menjerit, jawab, lima tahajjabta baina wa bainahum. Ya Allah, kenapa kau hijab dia dariku? Huwa min ummati, dia umatku ya Allah. Arifuhu wa ya'rifuni, aku kenal dia dari wudunya, dan dia pun kenal aku. Padahal dia ahli ibadah. Tapi apa kata malaikat? Itu tadi, dia membenarkan kedustaan pemimpinnya. Wa anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zalim pemimpinnya. Sudah jelas pemimpin itu menetapkan kebijakan zalim, ditolong demi pangkat dan jabatan. Maka apa kata Rasulullah? Sukun liman badal mini, seret dia, jauhkan dia dariku. Adakah pemimpin yang dia bela di dunia menolongnya? Tunjukkan Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, hati-hati dalam menyikapi pemimpin. Saat ini siapapun yang istiqomah dengan iman Islam, dia akan berhadapan dengan kezaliman pemimpinnya. Allahu Akbar. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita kehilangan dunia daripada harus kehilangan iman Islam, betul? Kita sudah menyaksikan, bahkan orang yang bergelar kiai haji sekalipun berkiai ulama, bahkan bergelar profesor doktor, dia berani menjual agamanya demi pangkat jabatan dan demi mengemis kedudukan kepada pemimpinnya. Sudah terjadi belum? Sudah. Hati-hati, jangan salah menyikapi pemimpinnya. Saya dihadapkan pada dua pilihan. Ketika saya di kota Bandung, saya dihadapkan pada antara dikerjasama atau dikriminalisasi. Saya sudah tahu saya dijebak. Saya ditawari Bapak Ibu sekalian, uang begitu banyak. Oh, ini jebakan bagi saya. Maka saya tolak. Marah dia, dan akhirnya saya difitnah telah melakukan saya diperiksa di Kapolda Jabar Bapak Ibu 20 jam. Sekarang saya pun diungkit-ungkit lagi. Ya, sampai muncul di Facebook. Status saya sampai sekarang masih tersangka atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Inilah fitnah di akhir zaman Bapak Ibu. Tapi saya rasakan lebih baik saya kehilangan dunia daripada saya kehilangan iman Islam saya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini waktunya tidak bisa kita lanjutkan ya. Subhanallah, ini Yaumul Hisab. Saya perlihatkan singkat saja Yaumul Mizan, dan kemudian titian surat. Ya, ini kita akan terus melangkah. Nanti manusia macam-macam melewatinya ini. Di bawah ada neraka. Ketika seseorang terjatuh dari jembatan ke bawah, itu melayang-layang 76 tahun. Terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi. Terbakar, hangus, mati, dihidupkan lagi. Itulah maksud dari firman Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian ketika dia melayang-layang, terjatuh ke dasar nerakanya 76 tahun. Rasulullah menyebutkan, wa minhum may yamurru ila kalamil basar, di antara manusia ada yang melintas titian sirat seperti kedipan mata. Fulan, satu kedipan mata, karena dia orang beriman. Abu Bakar seperti itu. Auka kalbarki, atau seperti petir. Fulan, Umar, kata Rasulullah seperti itu. Auka yamsi rukubi sanil jud, atau seperti naik kuda balap. Fulan, masuk dia. Syekh Rasid tuh. Amin. Nanti jatuhnya di Narul Haya ya, bukan ke tanah. Nggak akan ada yang patah nanti. Amin. Kita semua mudah-mudahan.
Oh, karukumil jamal, atau seperti naik unta. Ya Allah, masih jauh tapi neraka panas sekali, kapan sampainya? Tapi sampai kata Rasulullah, oh yamsi alal akdam, atau bahkan jalan kaki. Sebetulnya ada tayangannya tapi kita tidak bisa menayangkan. Ini tingkatan neraka dari atas sampai ke bawah Bapak Ibu. Dari beberapa dalil yang saya lihat, ada neraka wel, sakor, hawiyah, hutomah, sair, jahim, jahannam. Ya, ini tingkatan neraka. Dan ini gambaran orang yang tersiksa terjatuh ke nerakanya. Ini hanya gambaran saja. Melayang-layang di atas api neraka selama 76 tahun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang masuk surga, lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, ketika aku di dunia, aku selalu berangkat dengan si fulan, aku ke kajian dengan si fulan, aku berangkat berjuang dengan si fulan, tapi di surga ini aku tidak pernah menemukan dia, ya Allah, di mana dia? Tanyakan pada Ridwan. Ridwan barangkali tahu di mana temanmu. Lalu dia datang pada malaikat Ridwan dan bertanya, wahai malaikat Ridwan, di mana teman saya? Ini profil teman saya. Apa kata malaikat Ridwan? Maafkan aku wahai kekasih Allah, dia sedang disiksa di neraka. Tanyakan pada Malik, di mana nerakanya? Ya Allah, apa artinya neraka surga bagiku kalau di saat yang sama aku tahu temanku sedang disiksa di neraka? Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, lebih baik aku pergi ke neraka bersamanya ya Allah, daripada di saat yang sama dia disiksa sementara aku di surga. Apa kata Allah? Ya fulan, karena engkau telah mencintaiku sebagaimana aku mencintaimu, bahkan aku lebih mencintaimu, tapi engkau begitu mencintaiku, kau ibadah kepadaku dengan sebaik mungkin. Idhab wankizu min narih. Pergi dia, pergi, selamatkan temanmu itu. Subhanallah. Maka jangan salah memilih teman. Rasulullah SAW menyatakan, almaru ma'adini khalilih, falyanzur biman yukhaliluh. Seseorang dipengaruhi agama temannya, perhatikan dengan siapa dia berteman. Bapak sekalian, dalam dunia politik tidak ada musuh abadi, teman sejati, tidak. Yang ada kepentingan. Tahun ini musuh, tahun depan kalau kepentingannya sama, dia bekerja sama, berkoalisi. Betul Bapak Ibu? Tinggalkan semua itu. Pilihlah teman karena iman dan Islam. Baik Bapak Ibu, ini gambaran orang nanti masuk surga atau masuk neraka, tergantung amalan-amalannya. Dan terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, bagi mereka yang masuk surga, Allah sediakan ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Setiap manusia tidak tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka min qurrati ayun, dari sesuatu yang indah di pandangan mata, balasan dari apa yang mereka lakukan. Inilah mereka yang mati syahid Bapak Ibu. Mereka yang mati syahid seperti ini, tidak ada kematian bagi mereka. Mereka tetap hidup dan mendapatkan rizki. Inilah bagi mereka, setiap manusia ketika akan dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut, tidak ada hijab antara dia dengan surga atau nerakanya. Ya Bapak Ibu, ini di Suriah, seseorang yang meninggal dunia karena bom dari rezim Rusia dan Bashar Assad yang bergabung menyerang kaum muslimin, ya termasuk dia yang syahid Bapak Ibu. Kira-kira yang dilihatnya surga apa neraka? Surga. Semoga seperti ini wajah kita ketika kita mengalami kematian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon maaf sudah jam 11 saya kelebihan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami di dalam majelis ini pada DKM Masjid Darussalam. Terima kasih Pak, mohon maaf sampai jam 11 malam. Tadi saya sudah negosiasi sampai jam berapa? Bapak Ibu bilang sampai selesai. Terima kasih Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang berdonasi pada kami doakan juga Bapak Ibu sekalian semuanya, semoga mendapatkan berkah dari Allah SWT, dapat kesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa bersama keluarga, bahkan sampai dengan umrah, bahkan mendapatkan syafaat dari para saudara Palestina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.